Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi semua di rumah, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan kami di sini di podcast One Day One Innovation. Alhamdulillah kita sudah kedatangan salah satu inovator kita dari Palembang ya Pak. Selamat datang Pak Noprianto. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah sehat. Hari ini tema yang akan kita bahas tentang sistem presensi digital. Ini Pak Aan Noprianto ini dari SMK N5 Palembang. Bisa dijelaskan Pak latar belakangnya apa sehingga tercipta ide untuk membuat presensi digital? Itu silakan. Terima kasih Mbak Ika Ya. dan para pemirsa di channel One Day Innovation. Latar belakang sistem ini diterapkan karena awal-awalnya bahwa kehadiran siswa itu manual. Kemudian berkaca dari masalah tersebut kan susah itu apabila setiap hari guru piket harus mencatat satu-satu, kemudian orang tuanya juga susah tidak terpantau. Maka kemudian saya dan pihak sekolah bersama kepala sekolah menerapkan sebuah sistem dengan presensi digital. Disebut presensi digital karena kita nggak lakukan manual lagi, Mbak Ika. Oh, tadinya manual. Jadi dari awal nih manual, terus kemudian timbul ide untuk membuat presensi digital. Berarti Betul. dengan sistem fingerprint. Ya, fingerprint yang kemudian nanti setelah setelah masuk ke server kami, kemudian server akan mengirim ke aplikasi Android yang bisa di-download di Play Store. Nah, di sana juga ada pengumuman-pengumuman penting yang bisa diakses oleh anak-anak. Kedepannya sejak pandemi ini kemudian kita akan tingkatkan lagi menggunakan tidak menggunakan fingerprint tapi menggunakan sensor mata. Jadi itu yang ke depan yang kita akan lakukan setelah mungkin akan pembelajaran ke depan yang akan kita lakukan. Dari kapan dimulainya presensi digital ini Pak? Ini awal sekali adalah tahun ajaran 2019. Nah, kemudian 1 semester kita lakukan. Ternyata sejak pandemi anak-anak nggak boleh masuk lagi. Nah setelah itu tidak digunakan lagi. Namun sekarang pun masih bisa diakses. Oh jadi kira-kira pengembangan untuk yang memakai mata itu akan dilanjutkan setelah ini ya? Ini lagi dalam proses proses. Pandemi ini adalah masalah. Ya. Jadi berdasarkan dari masalah itulah kemudian kita menciptakan sebuah inovasi. Pengembangan inovasi lagi ya. Bagaimana kemudian biar nggak menular, maka kedepannya kita lakukan pengembangan untuk pemata itu. Oh, ini proses pembuatannya berapa lama dari mempunyai ide? Aplikasi Mbak. Jadi kita kan sistem itu kan ada beberapa yang kita cari-cari, kemudian dari berbagai sumber kita copot sana copot sini sehingga kita terap menjadi satu sistem sehingga kemudian jadilah seperti ini. Sejauh ini manfaat yang dirasakan oleh siswa ataupun orang tua siswa itu seperti apa? Jadi kalau bagi siswa kita sudah wawancara beberapa siswa, jadi termasuk yang sekitar tetangga kita, Mbak Ika, bahwa setelah ada Finger anak-anak sekarang lebih tertib. Tertib ya. Sering terlambat itu kira-kira 90 orang, ternyata sekarang sudah paling 20 orang. 20 orang. Iya, jauh dari berkurang signifikan ya. Kemudian tetangga juga setelah kita ini saya tanyakan bagaimana ada nggak yang masih ngumpet-ngumpet, kira-kira ada anak yang nakal ngumpet-ngumpet di sana. Ternyata alhamdulillah Pak, setelah kabarnya ada fingerprint Pak, nggak ada lagi anak-anak yang bolos gitu ya. Karena kita absennya itu pagi dan pulang. Siapa aja Pak yang terlibat di dalam proses pembuatan ini? Mungkin dari mulai ide ataupun proses pembuatan sampai pada implementasi, dan pastinya sebelum implementasi ke siswa itu kan ada review dulu, kemudian evaluasi dari guru dan sekolah dulu kan ya? Itu kira-kira. Jadi berangkat dari masalah itu, memang ide ini karena kebetulan saya wakil kesiswaan. Jadi kemudian bagaimana kemudian masalah ini harus saya selesaikan karena nggak mungkin manual kan repot. Saya dulu piket, maka dari sana kita buat cari-cari referensi, kemudian kita modifikasi dari berbagai itu, minta tolong seperti ini sama tim pengembang sehingga kemudian itu tercipta seperti itu. Dari sana kan ini baru dipakai sekitar full murni itu sekitar 3 bulan karena terhalang oleh pandemi. Iya, sebelum pandemi itu 3 bulan. Makanya proses sosialisasinya mungkin ke depan setelah ini akan digiatkan lagi. Karena kemarin itu ada beberapa siswa sudah masuk tapi mungkin lupa kembali karena
nggak dipakai lagi karena sejak pandemi. Oh, tapi saat ini aplikasinya masih bisa diakses. Bisa diakses. Oh, jadi seandainya orang tua juga masih mau lihat histori anaknya yang 3 bulan kemarin masih bisa? Masih bisa sebetulnya. Oh, itu database-nya disimpan di mana, Pak? Di server sekolah, Mbak. Oh, udah ada di server sekolah. Jadi ini punya sekolah ya? Betul. Jadi punya sekolah. Ya, itu sahabat inovasi yang tadinya kita melihat suatu masalah dengan adanya absensi manual, kemudian dari pihak sekolah berpikir kreatif, memiliki ide untuk membuat presensi secara digital ya Pak ya. Nah, manfaatnya adalah seperti yang sudah kita lihat, kita dengar juga bahwa dari tingkat bolos, tingkat telat, tingkat disiplin itu ada yang menurun, ada yang meningkat ya. Kayak tingkat kedisiplinan jadi meningkat, gitu ya. Terus bolos-bolos tuh jadi berkurang seperti itu. Terus orang tua ada pernah feedback nggak Pak atas adanya presensi digital ini? Ya tentu saja orang tua ada. Survei ya? Ya pasti menyebutkan bahwa mereka dapat laporan itu bagi yang punya anak. Nah kemudian itu kan nanti bisa di record, kemudian bisa direkap dalam bentuk laporan dan bisa di print dan bisa diberikan dilaporkan ke orang tua. Wali kelas. Biasanya melalui wali kelas dulu, wali kelas punya grup, kemudian itu yang nanti dilaporkan. Oke. Nah mungkin bagi orang tua ini senang ya, cuman kita harus tanya nih dari siswanya nih, ada nggak feedback dari siswanya yang komplain, aduh Pak kayaknya nggak usah deh gitu, atau gimana gitu, gimana Pak? Untuk siswa yang nakal mungkin lah dia akan agak-agak ini merasa ini ya, dalam artian yang ya kadang-kadang mereka itu wah lebih susah komplain gitu ya, jam 7 pinjer 7.15, 7.10 sudah ditutup nih. Nah, saya dianggap telat, kalau dianggap telat sekian kita ada poin. Dan terikot di dalam rekap itu ya. Mereka sudah dapat poin telatnya sekian, maka mereka kemudian nanti akan dapat punishment. Iya betul. Apa, oh ada nih, ada reward punishmentnya ada. Iya betul. Oke. Jadi pesan-pesannya apa Pak untuk pemirsa One Day One Innovation di rumah tentang adanya inovasi ini? Ya baik, sebetulnya sistem ini dibuat berangkat dari masalah yang kita ingin bahwa masalah itu mempermudah kita untuk penyelesaiannya. Jadi dengan adanya ini komunikasi antara sekolah, wali kelas, siswa itu bisa berkesinambungan, terkoneksi atau tersambung. Nah, satu hal lagi Mbak, bahwa keuntungannya ini sebetulnya biar anak-anak tidak gaptek, Bapak Ibu yang mau nggak mau seperti pandemi ini kan kita mau dipaksa harus dalam 5 tahun ke depan ini, sebenarnya 5 tahun ke depan untuk daring-daring ini, tapi karena pandemi kita kemudian bisa bergerak cepat seperti lebih itu. Cepat ya. Kemudian membantu mereka antri Mbak, karena kan fitur ini kan sifatnya antri. Kalau mereka nggak antri kan mereka kemudian sering nanti kalau mengajarkan kebiasaan kan baik juga ya, membiasakan kebiasaan untuk antri. Iya. Nah, seperti itu. Harapannya ke depan seperti apa Pak? Harapan kami untuk pengembangan ini ke depan ya, untuk kita tingkatkan lagi menjadi sensor mata sehingga kita nggak menyentuh lagi, kemudian bisa dipakai oleh siswa dan lebih kepada komunikasi dengan wali kelasnya serta orang tuanya, nanti bisa memantau kehadiran anak-anak setiap hari secara real time. Ya ini kan pandemi kan kita belum tahu nih di Januari 2021 apakah tetap daring atau sudah masuk secara manual. Itu pun masih dibagi ya, kalau menurut kalau kita lihat-lihat di berita kan masih dibagi setengah-setengah atau gimana gitu. Nah itu selain sensor mata, memang aplikasi ini bisa digunakan, mungkin bisa dikembangkan dengan laporan-laporan belajar selama daring ya Pak ya? Iya betul. Karena kita kan kalau belajar laporan itu kan kita ada sistem sendiri namanya rapor Mbak. Ada di dalam menu ya? Tidak ada kalau dalam menu. Oke. Tapi itu di dalam menu itu bisa pengembangan ke pengumuman. Iya pengumuman gitu. Siswa. Tapi ke depan bisa kita kembangkan lagi untuk misalkan di sana ada nilai untuk nilai tengah semester. Ya, berarti nanti kedepannya ini kira-kira mungkin 1 tahun lagi atau 6 bulan lagi bisa jadi one stop service nih. Bisa. Di aplikasi itu bisa untuk jadi sarana informasi dari sekolah kepada orang tua kan gitu. Ini yang sana. Baik sahabat inovasi, menarik sekali yang tadinya kita lihat masalah di depan mata kita atas apa yang bisa kita jadikan sebagai suatu inovasi yang bisa bermanfaat bagi anak-anak kita di rumah, juga menjadi wadah
bagi orang tua untuk memantau perkembangan anak-anaknya di sekolah, bagaimana tingkat disiplinnya, bagaimana hasil prestasi sekolah di sekolah. Kemudian dari Pak Ano Priyanto ini sudah mengeluarkan jurus 4S-nya ya Pak ya, mental inovator, yaitu setiap orang adalah inovator seperti Pak Ano Priyanto ini. Kemudian setiap masalah itu bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi itu harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya ya. Jadi kita lihat bahwa inovasi yang dihasilkan oleh yang diciptakan oleh Pak Ano Priyanto ini bisa konkret hasilnya dengan menciptakan sistem presensi digital yang bisa bermanfaat bagi siswa dan orang tua. Baik, terima kasih Pak An atas waktunya. Sahabat inovasi, terima kasih, kita bisa menciptakan inovasi di mana saja, tiada hari tanpa inovasi. Bertemu lagi di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.